Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di channel saya. Kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan subscribe untuk mendapatkan video-video kami yang lain tentang kayu, informasi kayu, bahkan kabar kayu lokal, nasional maupun internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyebab turunnya harga kayu nasional, yaitu di Indonesia. Apa sebabnya? Oke bos, untuk membahas itu perlu kita ketahui bahwa ekspor kayu kita itu kemana? Ayo kemana? Menurut data dan beberapa sumber, bahwa ekspor kayu kita Indonesia itu 85 sampai 90% itu ke Cina. Ke Cina bro, negeri tirai bambu itu. Nah, apa kaitannya dengan turunnya harga di Indonesia? Sangat berkaitan karena akhir-akhir ini Cina membatasi permintaannya dan menurunkan harga belinya, sehingga berimbas ke harga tingkat nasional dan lokal di Indonesia. Ya, kenapa Cina menurunkan harga di Indonesia? Karena ternyata diam-diam Cina itu beralih ke Vietnam, karena Vietnam bisa memberikan harga lebih murah daripada kayu dari Indonesia. Selain itu, jarak antara Vietnam dan juga Cina itu lebih dekat. Jadi sekarang Indonesia bersaing dengan Vietnam terkait pasarannya di Cina. Baik, coba kita bayangkan sekarang, jika 90% ekspor kita ke Cina, sementara Cina itu membatasi permintaannya dan menurunkan harganya, kan repot. Jadi pabrik-pabrik banyak yang bingung kayunya mau diekspor kemana. Imbasnya bukan main bro. Saya sebagai pelaku bisnis kayu di lapak, wah, kayu harganya tidak stabil, cenderung fluktuatif, naik turun, waktunya tidak tentu. Kadang sekarang segini harganya, besok sudah turun lagi. Bukan hanya itu, banyak pabrik yang gulung tikar atau memotong shift. Ya, jadi yang tadinya 3 shift sekarang menjadi 2, yang 2 sekarang menjadi 1, bahkan ada yang gulung tikar karena negara tujuan ekspor Verkor itu membatasi atau bahkan tidak menerima dari pabrik itu lagi. Tentunya karyawan-karyawan pabrik itu akan banyak yang nganggur, dan melemahnya atau turunnya harga kayu ini sangat berimbas kepada perekonomian rakyat. Siapa saja yang kena imbasnya? Satu, pabrik, jelas ya, pabrik Verkor. Yang kedua, karyawan pabrik yang ribuan itu pasti akan menganggur kalau tidak kerja. Yang ketiga, supir truk ya, jadi nggak ada muatan ke pabrik. Yang ke berapa? 4 berarti ya supir-supir itu yang dari hutan ke depo. Yang kelima, pelapak atau pemain kayu seperti saya ini kena imbasnya juga. Jadi kalau sulit jualnya, bingung deh mau jual kemana, jadi tetap terkena imbasnya. Bukan sampai situ saja, petani yang punya kayu pun kalau harganya turun, mereka tetap merasa kecewa karena dianggap kayu itu adalah tabungannya dia. Jadi kayu di hutan itu merupakan tabungan tahunan ya. Kalau ada yang panen per bulan, per tahun, nah singon itu minimal kan 5 tahun ya sampai 10 tahun, nanti tabungan. Nah ujung-ujungnya pas mau dijual itu turun lah, kecewalah mereka. Oke, itu satu tadi ya, penyebab turunnya harga itu karena permintaan dari negeri tirai bambu, sedulur-sedulur kita di Cina sana menurun,
karena mereka beralih ke Vietnam. Apakah kita tidak bisa mengambil pasar lain selain Cina? Tentu saja bisa. Ya, itu tadi yang menyebabkan harga kayu nasional di Indonesia kita turun. Pertama karena Cina beralih ke Vietnam. Yang kedua, menurut saya ini sangat berkaitan erat dengan perang dagang antara Cina dan Amerika, di mana kedua negara ini bersaing ketat masalah dagang. Satu contoh, barang-barang Cina yang mau masuk ke Amerika dipungut pajak yang besar oleh negeri Amerika itu sendiri. Sebaliknya Amerika, barang-barang Amerika yang ke Cina itu juga dipungut pajak yang besar. Nah, apa kaitannya? Coba sekarang kita pikir. Produk-produk Cina masuk ke Amerika dipungut pajak besar. Ini artinya biaya operasional Cina, produk Cina masuk ke Amerika tentunya menjadi semakin membengkak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ya salah satunya adalah menurunkan harga beli bahan baku. Ya, bahan bakunya yang dari Indonesia itu bahan setengah jadi diturunkan karena pajak penjualannya naik. Itu barangkali berkaitan menurut saya. Kemudian selanjutnya, apakah berkaitan dengan meruncingnya kondisi politik di Indonesia? Ya, saya tidak berani berspekulasi menjawab tentang ini ya, tapi coba kita tarik ke contoh yang sederhana. Kita mau beli gorengan di warung tetangga sebelah, kemudian yang punya warung itu dia sedang berantem antara bapak dan anaknya atas suami dan yang punya warung itu. Coba nyaman nggak hati kita? Kita mau beli gorengan itu, ternyata yang punya rumah sedang berantem, yang punya rumah sedang saling olok-mengolok. Nah, menurut saya ini masalah rasa nggak nyaman saja. Coba kita tarik ke negara kita. Apakah ada kaitannya? Ini bro, negara pengimpor itu menurut saya nggak nyaman sekali jika mengimpor barang-barang dari negara yang kondisinya politik sedang meruncing, masalah suku, ras, agama juga sedang meruncing. Menurut saya akan sangat gak nyaman, apalagi ada isu-isu yang mohon maaf menyinggung negara pengimpor. Nah, ini pendapat subjektif saya, barangkali bisa salah, mudah-mudahan salah, tapi rasa-rasanya memang nggak nyaman kita beli gorengan di warung tetangga kita sebelah yang warungnya itu pemilik warungnya itu sedang bertikai dengan anaknya ataupun dengan istrinya. Oke, sekarang kalau seperti ini solusinya seperti apa? Menurut saya solusinya adalah kita Indonesia mencari pasar lain selain Cina. Apakah bisa? Bisa, sangat bisa, kita optimis bisa. Meskipun kita harus menata beberapa hal. Satu, kualitas kayu kita ditingkatkan, kualitas SDM kita ditingkatkan, kualitas peralatan kita ditingkatkan, sehingga mampu menghasilkan barang-barang yang bisa bersaing di tingkat internasional. Coba kita bayangkan, barang kita dari Indonesia ke Cina itu diolah lagi, kemudian diekspor ke Timur Tengah, ke Amerika dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa langsung ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Australia, ke Jepang, ke Amerika langsung tanpa melalui perantara Cina, itu menurut saya lebih bagus. Cuma permasalahannya memang Cina sudah lebih terkenal dulu. Nah, kalau Cina tidak mau memberi barang-barang setengah jadi kita, berarti kita harus berbenah diri membuat barang jadi dan diekspor langsung ke negeri tujuan Cina. Jadi kalau dulu Cina adalah pembeli bahan setengah jadi kita, sekarang kita menjadi kompetitor negeri tirai bambu itu.
kita bersaing dengan Cina ya. Ini persaingan yang sehat, asalkan barangnya mampu bersaing, insya Allah barang kita laku di pasaran internasional. Meskipun sudah banyak barang-barang kita yang diakui oleh dunia. Yang kedua, solusinya ini barangkali harapan kita kepada pemerintah untuk memangkas birokrasi, untuk mempermudah birokrasi hal ihwal berkaitan dengan bisnis kayu, sehingga ekspor kita lancar, pengolah-pengolah di tingkat bawah juga mudah. Jadi nanti akan memudahkan para pelaku bisnis kayu untuk bersaing di tingkat internasional. Selain mempermudah birokrasi, pemerintah juga harus mendampingi terkait hal ini, karena kayu adalah salah satu komoditas ekonomi kita yang sangat besar ya. Karena dari kayu ini juga mendatangkan devisa yang luar biasa, membuka lapangan kerja bagi rakyat kecil ya, terutama yang bekerja di pabrik kayu, dan petani kayu, dan juga pelaku bisnis kayu. Oke, sekian dulu video kali ini tentang kabar kayu, hal yang menyebabkan kayu turun hingga 40%. Kita kembali ke video-video kami yang lain tentang informasi kayu, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, insya Allah ya. Silahkan bagi yang belum subscribe untuk mendapatkan video kami yang lain gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.